Rumah Hantu Darmo atau dikenal juga dengan sebutan RHD merupakan sebuah urban legend yang tentunya sudah sangat tidak asing bagi warga Surabaya. Terkenal dengan kisah-kisah mistisnya yang sangat menyeramkan, rumah ini menyimpan banyak sekali cerita di balik tampilannya yang cukup membuat bulu kuduk berdiri. Kondisi rumah ini sekarang sangatlah tidak terawat. Mulai dari atapnya yang sudah tidak ada hingga tampilan yang hanya menyisakan pilar serta tembok, rumah ini memang sudah tidak layak huni. Dari sekian banyak cerita yang beredar, salah satu hal yang paling menarik perhatian adalah kisah mengenai pesugihan yang dilakukan oleh pemilik rumah ini. Pesugihan yang membawa kehancuran. Konon, kesuksesan keluarga ini didapat karena penghuninya membuat perjanjian untuk memberikan tumbal setiap malam Jumat kepada makhluk halus. Tumbalnya sendiri haruslah manusia dan tidak bisa digantikan dengan hewan atau apapun. Namun suatu hari, penghuni dari RHD ini ingin berhenti memberikan tumbal dan menghentikan segala hal yang berhubungan dengan pesugihan tersebut. Kemudian keluarga pergi jauh dengan menggunakan kapal laut pribadi. Sayangnya kapal tersebut tenggelam di tengah perjalanan. Tidak diketahui apakah kecelakaan tersebut diakibatkan oleh makhluk halus atau kesalahan teknis. Hingga saat ini bangkai kapal tersebut belum ditemukan. Pembunuhan pembantu dan babysitter. Ternyata keluarga tersebut tidak membawa semua penghuni rumahnya ketika pergi. Seorang pembantu dan babysitter yang diketahui berumur 25 tahun ditinggalkan oleh majikannya di rumah. Naasnya keduanya tewas dibunuh oleh seseorang yang hingga saat ini pun tidak diketahui asal-usulnya. Setelah kejadian tersebut, rumah ini menjadi kosong dan kemudian terbakar pada tahun 1997. Hingga sekarang penyebab dari kebakarannya tidak pernah diketahui. Makhluk halus di rumah hantu Darmo yang kerap menunjukkan diri. Setelah kejadian-kejadian tersebut, mulai muncul banyak sekali cerita-cerita dari warga sekitar yang mengaku diganggu oleh keberadaan makhluk halus di sana. Salah satunya diungkapkan oleh seorang anak SMP saat ia bekerja sebagai looper koran. Kejadian ini terjadi saat anak tersebut akan mengirimkan koran pada pelanggan yang ada di perumahan elit Darmo Harapan. Ketika sedang berkeliling, anak ini melihat seorang wanita dengan pakaian serba putih sedang berjalan sembari menunduk tepat di persimpangan jalan Puncak Permai depan RHD. Selain penampakan itu, warga di sekitar juga terganggu oleh suara tangisan di malam hari yang tentunya bersumber dari rumah hantu Darmo. Uji nyali yang selalu berujung dengan kesurupan. Mengingat reputasi yang semakin terkenal, rumah ini lambat laun dikenal sebagai rumah terangker yang ada di Surabaya. Tidak sedikit pula anak muda yang mencoba menantang diri mereka dengan melakukan uji nyali di rumah ini. Setiap uji nyali di rumah ini selalu berujung pada kesurupan yang saking seringnya, kemudian dianggap sebagai hal biasa oleh para warga sekitar.